semuanya, semangat pagi. Jadi di hari ini atau di minggu pertama, saya akan bahas tentang materi manajemen pemasaran. Yang mana manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan salah satu manajemen yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan bisnis. Karena ketika kita menggunakan manajemen dalam bisnis kita, terutamanya manajemen pemasaran, maka produk yang kita jual itu akan meningkat. Jadi secara umum, pengertian manajemen pemasaran merupakan segala kegiatan perencanaan, tindakan atau pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang berhubungan dengan semua proses memperkenalkan produk kita kepada konsumen ataupun masyarakat. Nah, ketika kita dalam mempromosikan produk yang kita jual kepada konsumen ataupun masyarakat dan mereka tertarik terhadap produk yang kita jual, di sanalah proses manajemen atau manajemen pemasaran yang kita gunakan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi setelah kita mengetahui tentang manajemen pemasaran, kita juga harus mengetahui tentang ruang lingkup manajemen pemasaran. Nah, dalam hal ini terdapat 8 aspek. Yang pertama itu adalah riset pemasaran. Nah, jadi sebelum kita melakukan perencanaan pemasaran, kita harus juga meriset pemasaran kita. Kita harus menganalisis terus-menerus perilaku konsumen, apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan dalam pembelian produk. Jadi setelah kita melakukan riset pemasaran, kita baru bisa menentukan produk yang kita jual. Nah, yang kedua ada penentuan tujuan. Setiap bisnis pasti mempunyai tujuan tertentu untuk memaksimalkan laba. Dalam pemasaran, tujuan untuk memaksimalkan laba itu adalah dengan mengenalkan produk-produk kita kepada pelanggan baru. Ya, walaupun kita sudah mempunyai pelanggan yang lama, tapi dengan kita memperkenalkan dengan pelanggan yang baru, maka produk kita akan dikenal secara luas. Kemudian meningkatkan produk yang terdahulu menjadi produk yang baru, sehingga para konsumen akan terus berdatangan dan terus berlangganan di bisnis kita, sehingga laba yang kita dapatkan akan meningkat. Yang ketiga ada merencanakan kegiatan pemasaran, di mana perencanaan yang kita buat atau yang kita rancang itu akan menentukan bisnis kita ke depannya. Yang mana perencanaan ini juga akan membantu dalam kita mencapai bisnis yang kita mencapai tujuan bisnis yang kita tentukan atau yang kita pilih, seperti halnya memaksimalkan laba maupun memaksimalkan kepuasan pelanggan. Jadi perencanaan ini juga berkaitan dengan penentuan strategi pemasaran, karena hal ini sangat penting untuk kita mengenalkan produk kita kepada pelanggan atau konsumen, sehingga semakin banyak konsumen yang berlangganan di kita. Kemudian kegiatan iklan maupun promosi. Jadi ini sangat penting dalam kita memperkenalkan produk kita kepada pelanggan maupun konsumen kita, maupun dengan kita melakukan promosi, kita akan juga menambah pelanggan kita, sehingga maksimal laba ataupun laba yang kita dapatkan meningkat seperti itu. Kemudian perencanaan ini juga berkaitan dengan kegiatan proses penjualan maupun kegiatan proses pendistribusian produk ataupun barang yang kita jual, gitu, seperti itu. Nah, yang keempat adalah perencanaan dan pengembangan produk, di mana produk merupakan elemen dasar dari pemasaran. Dan produk yang kita jual atau yang kita tawarkan kepada konsumen maupun pelanggan kita bisa berupa barang maupun jasa untuk memuaskan keinginan maupun kebutuhan dari mereka. Kemudian perencanaan dan pengembangan produk ini seperti pengembangan produk baru maupun inovasi baru, sehingga pelanggan akan semakin meningkat maupun mereka akan menetap berlangganan di kita. Jadi seperti itu. Nah, yang kelima ada harga produk, di mana harga produk atau harga merupakan fungsi kompleks dari manajemen pemasaran, yang mana dari sebagian kasus harga akan membentuk kriteria pengambilan keputusan konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Kemudian keputusan penetapan harga juga berkaitan atau berdasarkan pada biaya pembuatan dan biaya distribusi produk. Kemudian ketersediaan pelanggan untuk membeli produk kita, sehingga mereka akan selalu berlangganan di bisnis kita atau organisasi kita, seperti itu. Nah, yang keenam yaitu ada promosi, di mana promosi ini sangat penting untuk memaksimalkan penjualan produk kita kepada pelanggan-pelanggan maupun konsumen baru. Kemudian promosi dan iklan ini itu sangat penting untuk memberikan informasi terkait produk yang kita jual, baik itu dari segi kualitas, harga maupun jenis-jenis produk yang kita sediakan. Kemudian promosi ini bisa kita gunakan dengan dua metode, yaitu metode offline maupun online, di mana metode offline ini berkaitan dengan pembuatan brosur. Di sana kita cantumkan jenis maupun harga dari produk yang kita buat. Kemudian dalam online gitu ya, jadi kita bisa memanfaatkan media sosial seperti WA, WhatsApp maupun Instagram untuk penjualan produk kita.
di mana proses distribusi ini memudahkan ketersediaan barang yang kita jual atau barang yang kita sediakan kepada pelanggan pada waktu yang tepat, dan juga menyediakan lokasi yang tepat dan nyaman kepada pelanggan maupun konsumen. Di mana pemilihan saluran distribusi ini tergantung pada sifat produk, harga produk, ketersediaan perantara untuk distribusi, dan biaya yang terlibat dalam proses distribusi. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian kegiatan pemasaran. Dalam hal ini kita akan mengevaluasi semua kegiatan yang kita lakukan seperti riset pasar, riset produk, kemudian harga produk, promosi, dan juga distribusi. Dari hal tersebut kita dapat mengevaluasi apakah kegiatan yang kita lakukan itu sudah efektif maupun belum. Jadi ketika kegiatan kita tidak efektif, maka kita akan menggantikan kegiatan tersebut dengan kegiatan baru. Dan apabila kegiatan yang kita lakukan itu sudah efektif, maka kita akan tingkatkan lagi kegiatan tersebut dengan strategi-strategi apapun, sehingga pemasaran yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu. Konsep manajemen pemasaran yang pertama yaitu berorientasi pada pelanggan. Dan dalam hal ini, konsep pemasaran yang paling baik adalah menjadikan konsumen prioritas utama dalam pemasaran. Jadi, dalam hal ini kita harus melayani konsumen sebaik-baiknya sehingga mereka akan menetap sebagai pelanggan tetap kita di bisnis yang kita jalankan. Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan pemasaran. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan semua aktivitas pemasaran yang kita lakukan, baik dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Karena kalau kita tidak susun secara terperinci, maka perencanaan kegiatan pemasaran yang kita lakukan itu akan amburadul atau tidak sesuai, ataupun mungkin akan tidak bisa berjalan dengan baik karena kita tidak menyusunnya secara terperinci. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Dalam semua bisnis gitu ya, kepuasan konsumen itu adalah hal yang nomor satu, karena itu merupakan senjata dari pemasaran bisnis tersebut. Jadi kita sebagai seorang pebisnis gitu ya, kita harus bisa memuaskan hati konsumen, baik dari kualitas yang kita berikan, terus harga yang kita berikan. Jadi kita harus memberikan hal yang pokoknya yang sebaik-baiknya supaya pelanggan kita atau konsumen kita itu tetap berlangganan di kita. Jadi itu merupakan suatu kepuasan dari konsumen itu sendiri. Nah, selain itu gitu ya, kepuasan konsumen itu dinilai bukan dari segi produknya saja, melainkan dari bagaimana strategi pemasaran yang kita lakukan sehingga konsumen itu bisa tertarik dengan produk yang kita jalankan. Jadi seperti itu. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait manajemen pemasaran. Semoga bermanfaat buat kakak semua dan tetap semangat membangun bisnis. Nah, see you di next video. Bye-bye.